Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Dr. Zakir Naik yang menjawab pertanyaan dari seorang non-muslim. Kita akan mendengarkan pertanyaan dan sekaligus juga jawaban yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik terkait dengan di surga nanti wanita dapat apa. Ya, nah kita akan simak videonya. Mari kita simak bersama-sama. My name is Munira. And I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be a Muslim. But no one is forcing me. I just want to know about a Muslim. Sister asked a question that a father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. Sister said that the father was a Muslim, mother is a Christian, that the mother brought you up, correct? Yeah. So do you interact with your father or don't you interact with your father? Do you interact with your To father my or no? mother. So you live with your mother, not with your father? No. The sister said father is a Muslim, mother is a Christian, but mother has brought her up. She lives more with the mother and mother made her a Christian. So now she's confused. Mother said that Muslims go to heaven, then they get 72 Hur, 72 women, the men. What will the women get? And Yes. so as far as the first question, your second question, I'll answer first and then come back to your first question. As far as the question is concerned, that if the men go to heaven, they'll get 72 Hur, that beautiful woman. What will the woman get? The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who's the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. That means inshallah you will get something equal. What your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard. So inshallah, if you go to heaven, you will get something good which inshallah you'll be satisfied. But the question is, first you have to enter heaven. If you don't enter heaven, you won't get that something which is good. And the criteria, what you are saying, that your mother is a Christian, father is a Muslim, you are confused. My formula which I gave to the brother earlier, it's even applicable to you. At least follow what is common in both the religion. What is common in both the scriptures, the Quran and the Bible, at least follow that. Ya, demikianlah video dari Dr. Zakir Naik yang menjawab seorang wanita yang mengajukan pertanyaan, kalau muslim itu percaya laki-lakinya nanti di surga dapat 72 bidadari, lalu wanita dapat apa? Dan Dr. Zakir Naik menjawab, wanita nanti akan mendapat sesuatu yang terbaik dan mereka akan puas di sana nanti. Dan itu disampaikan oleh Dr. Zakir Naik sebagai jawaban terhadap pertanyaan wanita itu. Intinya sama seperti laki-laki yang dapat 72 bidadari, demikian juga wanita, mereka akan mendapat sesuatu yang terbaik di surga nanti. Nah, dari jawaban itu teman-teman, tentu kalau kita comparekan dengan Alkitab itu nggak connect, karena sangat berbeda jauh. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan ajak kita untuk melihat beberapa hal penting. Ada di bumi tetapi tidak ada di surga. Kita akan melihat catatan Alkitab mengenai apa yang dulu ada di bumi tapi pada waktu kita di surga kita nggak dapatkan. Kita baca beberapa ayat Alkitab yang sudah saya siapkan ya. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-16, tidak ada lagi kelaparan ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Jadi di surga nanti tidak akan ada lagi kelaparan, tidak akan ada lagi penderitaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tidak ada lagi kesedihan
di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di surga yang dijelaskan oleh Alkitab itu jelas. Pertama tadi, tidak ada lagi kelaparan, dan yang kedua adalah tidak ada lagi kesedihan, tidak ada air mata, dan tidak ada lagi ratap tangis. Lalu tidak ada lagi kejahatan di ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi di surga nanti tidak akan ada lagi kejahatan, ya. Dan tidak hanya itu, kita bisa melihat orang keji, orang yang membunuh, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, itu tidak mungkin mendapat hidup yang kekal. Tidak mungkin hidup dalam kerajaan surga. Kemudian yang sesuai dengan konteks dari pertanyaan wanita tersebut, saya kutip di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-30. Ini menarik sekali nih, karena ada kaitannya soal kawin mengawin. Menarik ini. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi di surga itu tidak ada kawin mengawin. Jadi ada di bumi, tapi di surga tidak ada. Beda nggak surganya? Beda ya. Uniknya di dalam kekristenan, surganya orang Kristen adalah kita bisa menikmati hidup damai sejahtera dalam kekekalan. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada air mata, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kematian. Tetapi kita akan menikmati hidup di dalam kekekalan, dan kita bersuka cita memuji, meninggikan Dia, Allah pencipta kita. Dan untuk mendapat semua itu, tidak lain kita harus ada di dalam Yesus. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.